Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang mata kuliah sumber dan dalil hukum Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Zainal Azwar MAG. Untuk itu saya perkenalkan dulu nama teman-teman saya. Yang pertama Supra Helmi Tony dengan NIM 1913040189, Mifko Saputra dengan NIM 1913040188, Armayani dengan NIM 1913040167, dan saya sendiri Popi Yuliana Vita dengan NIM 1913040156. Kami dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas SD, Fakultas Syariah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Materi kami yaitu tentang Syad Al-Zari'ah. Yang akan kami jelaskan dalam Syad Al-Zari'ah yaitu apa pengertian Syad Al-Zari'ah, dasar hukum Syad Al-Zari'ah, macam-macam Syad Al-Zari'ah, kedudukan Syad Al-Zari'ah, dan pandangan para ulama tentang Syad Al-Zari'ah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian Syad Al-Zari'ah. Kalimat Syad Al-Zari'ah berasal dari dua kata yaitu syad dan zari'ah. Kata syad yaitu berarti menutup celah, kerusakan, mencegah atau melarang. Sedangkan kata zari'ah berarti jalan yang membawa kepada sesuatu secara hisi atau maknawi, baik atau buruknya. Jadi, Syad Al-Zari'ah ini dapat kita artikan mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah atau kerusakan. Saya menjelaskan poin 2-nya yaitu dasar hukum Syad Al-Zari'ah, yang mana dasar hukum Syad Al-Zari'ah itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiganya yaitu kaidah fikih. Saya menjelaskan yang A-nya Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Dalam surat An-Nur juga dijelaskan ayat 31 artinya, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dan selanjutnya yaitu yang kedua As-Sunnah, dari Al-Muqaddad bin Al-Aswad bahwa dia memberikan kabar kalau dia telah berkata, artinya, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir, lantas dia memerangi aku, lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memegalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari baru kemudian dia mengatakan hal tersebut atau menyatakan keislaman setelah berhasil memotongnya. Apakah aku boleh atau membunuhnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya. Selanjutnya nomor 3, kaidah fikih. Perkembangan kaidah fikih adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syarak terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mengenai kedudukan Syad Al-Zari'ah.
Dalam hukum Islam, di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan Sad al-Dzari'ah sebagai dalil syara, sebagaimana dijelaskan oleh yang pertama itu Muhammad Quraish Shihab, ulama Malikiyah, yang menggunakan surat Al-An'am ayat 108 dan surat An-Nur ayat 31 yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang Sad al-Dzari'ah. Yang kedua itu pendapat Ibnu Hazim secara mutlak menolak metode Sad al-Dzari'ah ini. Hal ini dikarenakan ulama Zahiriyah hanya menggunakan sumber murni Al-Quran dan As-Sunnah, dan dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika atau pemikiran manusia. Baiklah, saya akan membacakan macam-macam Sad Asy'ariyah. 1. Dari segi kualitas kemafradatannya, A. Desatria, perbuatan yang pasti akan membawa mafsadat, misalnya menggali sumur di jalan yang gelap. B. Desatria, perbuatan yang jarang membawa mafsadat, misalnya menanam pohon anggur. C. Desatria, perbuatan yang diduga keras akan membawa mafsadat, misalnya menjual anggur kepada perusahaan membuat minuman keras. Selanjutnya D. Satria, perbuatan yang sering membawa musyadat, namun khawatir terjadinya tidak sampai pada dugaan yang kuat, melainkan hanya asumsi biasa. 2. Desatria dilihat dari jenis kemusyawaratan yang ditimbulkan. A. Perbuatan yang membawa kemusyawaratannya. B. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau tidak dianjurkan. 3. Desatria dilihat dari bentuknya. 1. Secara sengaja ditujukan untuk suatu kemusyawaratan, misalnya meminum minuman keras. B. Pekerjaan yang didasarkan dibolehkan tetapi dilakukan untuk suatu kemusyawaratan. C. Mencari keseimbangan orang lain. D. Pekerjaan yang didasarkan dibolehkan tetapi kalau membawa musyawarah, misalnya melihat wanita yang dipinangnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu pandangan para ulama terhadap Sad al-Dzari'ah. Secara umum, pandangan para ulama dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama yang menerima Sad al-Dzari'ah sepenuhnya, kelompok yang kedua yang tidak menerima Sad al-Dzari'ah sepenuhnya, dan kelompok yang ketiga yang menolak Sad al-Dzari'ah sepenuhnya. Kelompok yang pertama yang menerima Sad al-Dzari'ah sepenuhnya yaitu mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Alasan yang mereka kemukakan terdapat dalam surah Al-An'am ayat 108 yang artinya, janganlah kamu memaki sembahan-sembahan mereka selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Kelompok yang kedua yang tidak menerima Sad al-Dzari'ah sepenuhnya yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Mereka menolak Sad al-Dzari'ah sebagai metode istinbat pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Dan kelompok yang ketiga yang menolak Sad al-Dzari'ah sepenuhnya yaitu ulama Zahiriyah. Penolakan itu sesuai dengan prinsip penetapan hukum berdasarkan makna tekstual. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan dari kelompok kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.